si Dayang itu melihat ada iya dalam kotaknya. Tuh lihat ada bayi di dalam kotak itu. Iya sayang di sungai. Assalamualaikum semua, apa kabarnya? Terima kasih sudah klik channel ini, Mira Sarini. Nah, di video kali ini aku bercerita sebuah kisah dari Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Pastilah ya kalian semua sudah tahu cerita tentang nabi-nabi kita ini weh. Ingat gak sih waktu zaman SD? Pastilah kita semua sudah tahu bagaimana kisahnya kan. Tapi gak apa-apa, it's okay. Di video ini aku akan ceritakan kembali untuk kalian semua lah, biar bisa kalian ceritakan kembali ke anak-anaknya ya, untuk mengantar tidur mungkin atau apalah, agar bisa diambil hikmah pelajarannya ya kan. Oh ya, di video kali ini mohon maaf lah ya, ada penampakan krucil di sampingku nih, anakku satu-satunya yang selalu gangguin mak, pegang semuanya, pengen tahu gitu. Jadi ya udah, kali ini aku ajak aja dia di sampingku. Halo, namanya siapa? Madeline, namanya Madeline. Umurnya berapa? Umurnya berapa tadi? 3 tahun. 3 tahun. Ya, oke, kita lanjut. Nah, seperti yang kita tahu, Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang zalim. Kisah hidup Nabi Musa dalam Al-Quran diceritakan secara panjang dan pendek, dan bahkan di Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Fir'aun memang terkenal dengan kekejamannya ya, bahkan ia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang raja besar Mesir itu pasti akan dihukum mati. Nah, dakwah Nabi Musa alaihissalam dalam mengingatkan Fir'aun agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar bukan tugas yang mudah. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh kesabaran dan keberanian. Atas kesabaran dan kegigihannya itulah Musa menjadi salah satu nabi ulul azmi, nabi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tekad dan kesabaran luar biasa dalam menegakkan kebenaran, dan termasuk dalam satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala ini tidak membiarkan Nabi Musa alaihissalam melakukan dakwahnya dengan tangan kosong. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa. Nah, tahu nggak sih kalian salah satu mukjizat itu adalah tongkat sakti yang kelak digunakan untuk membantu Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Tongkat itu menyelamatkan Bani Israel dari kejaran pasukan Fir'aun yang ingin menghancurkan Musa dan Bani Israel. Nah, biar lebih seru, yolah ikuti aja lah kisah Nabi Musa ini, dan kisahnya ini juga ada di Al-Quran ya mari kita berkisah. Walaupun Nabi Musa alaihissalam hidup berada di lingkungan istana Fir'aun, namun kelahiran Nabi Musa memiliki kisah yang sangat luar biasa. Saat Musa masih dalam kandungan mamanya kan, yang bernama Yukabat, Mesir sedang gempa. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama para ibu yang sedang mengandung. Rupanya Raja Fir'aun ini memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil paksa bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Kata Fir'aun nih, kalian ambillah laki-laki yang lahir di tahun ini ya, kalian bunuh. Nah, tak hanya itu, Fir'aun juga menyingkirkan bayi-bayi yang tak berdosa tersebut. Dan Allah juga berfirman yang artinya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan dijadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dalam surat Al-Qasas ayat 4, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fir'aun itu melakukan hal tersebut setelah para penasihatnya menafsirkan mimpinya. Nah, menurut dukun-dukun yang ada di istana tersebut, akan lahirlah seorang laki-laki Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Karena itulah, untuk menjaga hal itu terjadi, Fir'aun menyingkirkan setiap bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel gitu. Sementara itu Yukabat nih yang lagi tengah hamil merasa takut lah ya, karena bentar lagi bayi yang dikandungnya ini akan lahir gitu.
Cerita lah ya dia sama lakinya, bagaimana ini ya bang nasib anak kita nih, haruskah dia mati di tangan Firaun sebelum dia melihat dunia ini. Katanya sama lakinya, sedih lah Yukabat nih gitu. Tenang aja lah kau dek, mari kita doa aja sama Allah, kita serahkan segalanya kepada Allah. Mari meminta perlindungan kepadanya, kata lakinya yang bernama Imran. Lakinya ini ya, ayahnya si Musa. Tetap aja Yukabat ini murung, sedih lah ya nggak sanggup lah membayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan bayi yang dikandungnya itu. Ya udah, lebih baik kau istirahat aja lah dulu, lagi pula belum tentu juga kan bayi kita ini laki-laki, kata si Imran. Tapi Yukabat tetap merasa khawatir. Ia memiliki perasaan insting seorang ibu yang begitu kuat bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah bayi laki-laki. Tapi dia tetap berdoa, ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dan bayi ini, ucapnya gitu. Nah, setelah 9 bulan Yukabat mengandung, waktu kelahiran itu pun tiba. Ternyata benar dugaan Yukabat, bayi yang ia lahirkan itu adalah laki-laki. Yukabat amat senang awalnya, tapi pada saat yang bersamaan ia juga takut dan khawatir dengan nasib bayi laki-lakinya itu. Dalam kebimbangan hati tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan mamanya Musa ini untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Yakin kau dengan rencana kau itu? Kata ayahnya Musa setelah mendengar rencana istrinya itu untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil ya. Ya bang, hanya ini cara yang bisa kita lakukan untuk selamatkan bayi kita, kata Yukabat. Oke, ayo segera kita persiapkan segala sesuatunya sebelum prajurit Firaun tahu dan mengambil buah hati kita ini deh, ucap si Imran. Nah, dengan mengendap-endap Yukabat dan Imran ini berjalan menuju tepian Sungai Nil. Mereka meletakkan Musa di dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu tersebut dibuat senyaman mungkin untuk si Musa agar ia tidak menangis gitu. Jika Musa menangis pastinya akan membahayakan dirinya. Yukabat terlihat begitu berat hati ketika hendak menghanyutkan Musa itu ke Sungai Nil. Sungai yang dipenuhi kuda Nil dan buaya-buaya yang besar dan ganas. Bayang gak itu Sungai Nil yang terpanjang di dunia ya, dihanyutkan Nabi Musa di situ. Yukabat ini sempat cemas, si mamanya Musa sempat cemas lah. Ya iyalah, bagaimana jika buaya dan kuda Nil memangsa Musa? Ayolah dia cepat kau lakukan sebelum orang-orang Firaun itu melihat kita, perintah si Imran lakinya Yukabat. Yukabat terlihat berat hati ketika hendak menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Iyalah ya, siapa yang mau menghanyutkan anaknya sendiri yang habis kita lahirkan 9 bulan kita kandung kemudian dibuang begitu saja di Sungai Nil. Tapi Yukabat ini yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukabat, mamanya si Musa ini berupaya melawan kekhawatirannya dengan berderai air mata. Ia menghanyutkan Musa yang masih bayi itu ke Sungai Nil. Aliran deras sungai terpanjang di dunia itu dalam sekejap mengayun-ayun kotak kayu tersebut. Kotak itu semakin jauh di bawah aliran sungai hingga hilang di pandangan mata Yukabat. Ya udah deh, marilah kita pulang, ajak si lakinya Imran. Yukabat ini masih nggak percaya lah bahwa sebagai seorang ibu ia baru aja menghanyutkan buah hatinya sendiri yang dilahirkannya sendiri dihanyutkan di sungai, dan ia sedih banget lah. Pokoknya lah sedih lah perasaannya waktu itu ya. Dia membiarkan Musa yang masih bayi itu berjuang sendiri melawan ganasnya alam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Yukabat bahwa Musa akan baik-baik saja. Suatu ketika mereka akan berjumpa kembali. Dalam hatinya, mamamu nih percaya, mama yakinlah suatu saat nanti Allah akan mempertemukan kita dan kau pasti akan selamat, kata hatinya si Yukabat ini ya. Memang begitulah takdir Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa. Nah, rupanya ya permaisuri Raja Firaun yaitu yang bernama Siti Aisyah juga
sedang berada di tepian sungai Nil. Ketika tengah asik mandi sambil menikmati kesegaran air sungai, tiba-tiba seorang dayang yang menemaninya itu berteriak-teriak, "Nyonya, lihatlah kotak apa yang hanyut dan tersangkut di sela-sela batu itu," kata si dayangnya ini pada Siti Aisyah. "Ya udah, coba kau lihat, kau ambil aja lah kotak itu," kata Siti Aisyah. Nah, si dayang ini cepet-cepet lah ya memungut kotak kayu itu. Nah, betapa terkejutlah ia ketika melihat ada seorang bayi laki-laki yang mungil di dalam kotak itu. "Nyonya, ada seorang bayi di dalam kotak ini," teriak si dayang itu. Nah, sambil menuju bayi siapa lah ini. Nah, Siti Aisyah terdiamlah beberapa saat. Ia mengarahkan pandangannya ke sekitar sungai, mencari-cari apakah ada orang lain di sana yang telah menghanyutkan bayi itu. Singkat cerita, permaisuri Raja Fir'aun itu kemudian memutuskan untuk membawa Musa ke istana. Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. Kasihan sekali lah nengok bayi. Lebih baik aku rawat aja lah dia di istana, kata si Aisyah ini. Dan Siti Aisyah pun merawat Musa seperti anaknya sendiri. Ia amat menyayangi Musa ini. Permaisuri Fir'aun itu merasa sangat beruntung dan bahagia lah bisa membesarkan Musa. Apalagi kan Siti Aisyah ini kan tidak dikaruniai seorang anak. Awalnya Fir'aun ini ingin segera membunuh si bayi itu, mencurigai bahwa itu mungkin anak Bani Israel. Tapi istrinya Aisyah yang adalah seorang wanita yang soleh menghentikannya untuk melakukan hal tersebut dan terus membujuk suaminya itu. Dan akhirnya luluhlah si Fir'aun dan menyetujui permintaan istrinya Aisyah. Dan Aisyah ini istri Fir'aun berpikir anak tersebut perlu disusui, sehingga dihadirkanlah beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa ini. Kemudian dipanggil juga lah beberapa wanita yang memberi makan anak yang menangis itu. Namun bayi tersebut menolak susu dari semua wanita yang datang dan memberinya makan, kecuali ibunya sendiri. Dengan cara inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kembali ibu dan anak di istana Fir'aun yang merupakan musuh terbesar putranya, sebagaimana diceritakan dalam kisah Nabi Musa. Di istana Fir'aun itulah Nabi Musa itu tumbuh. Tapi meskipun hidup di istana Fir'aun, Musa sama sekali tak terpengaruh oleh kemauan istana. Perilaku dan wataknya Musa ini sangat berbeda dengan sifat Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Musa dan membuat Musa memiliki sifat yang mulia. Itu karena Musa ditakdirkan menjadi seorang nabi dan sifatnya sangat terpuji, dan ia berdakwah kepada Fir'aun. Nah, singkat cerita, Musa pun menjadi putra mahkota kan, semua kemewahan istana bisa dinikmatinya sepuasnya. Tapi semakin beranjak dewasa, Musa semakin sadar ya dengan perilaku kejam ayah angkatnya itu. Sama mana tidaklah kan, Fir'aun selalu menindas rakyatnya yang tidak taat kepadanya. Bahkan Fir'aun ini sangat tidak adil terhadap Bani Israel. Ia menjadikan kaum itu sebagai budak dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Musa yang akhirnya tahu bahwa dirinya adalah orang Bani Israel merasa bimbang dan sedih. Ia ingin melawan kezaliman Fir'aun terhadap Bani Israel, tapi selama ini pula Fir'aun telah merawat dan membesarkan dirinya dengan baik. Haruskah membela Bani Israel dan menentang ayah angkatku sendiri? Pikirnya si Musa tuh ya waktu itu dalam hatinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Musa adalah utusannya yang akan menyelamatkan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul untuk berdakwah. Musa ditugaskan untuk mengingatkan Fir'aun akan kezalimannya dan mengajak Fir'aun ini kembalilah ke jalan yang benar. Namun Musa merasa lidahnya keluh dan tak lancarlah berbicara ketika berhadapan dengan ayah angkatnya itu, ketika berhadapan dengan si Fir'aun itu. Nah, ada Harun saudaranya lebih fasih berbicara. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Harun menjadi pendampingnya yang akan menemaninya berdakwah kepada Fir'aun. Mereka berdua pun pergi bersama-sama menghadap Fir'aun lah waktu itu. Pergilah kucuk-kucuk, pergilah dia menghadap Fir'aun. Dan di sana dia menyampaikanlah bahwa menyampaikan dakwahnya bahwa untuk kembalilah ke jalan Allah. Marahlah situ Fir'aun ya. Di situ Fir'aun itu, "Apalah kalian cakepnya? Berani-beraninya kalian mengingatkan aku? Nggak tahu
tahu kalian, aku ini Tuhan kalian nih. Bentak si Firaun. Dia waktu itu murka lah dia. Dah, di situ Nabi Musa langsung menjawab, tidak wahai raja, Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Allah pemilik langit dan bumi. Allah adalah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan semesta alam. Kepadanya kita semua harus menyembah. Nah, dengar jawaban Musa itu marah si Firaun itu, makin menjadi-jadi marahnya. Nah, Firaun tuh kemudian ditantangnya lah tuh si Musa tuh untuk adu kesaktian melawan para penyihir sakti yang ada di istana tuh ya. Di istananya Firaun tuh kan banyak penyihir-penyihir yang hebat lah, sakti. Ditantangnya lah itu. Pertandingan itu akan menunjukkan bahwa kau hanyalah pembohong besar, Musa. Orang-orangku pasti akan dengan mudah mengalahkan kau, kata Firaun dengan penuh percaya diri, pede lah dia ya. Oke, baik, kupenuhi tantangan itu raja, jawab si Musa. Nah, hari adu kesaktian itu tiba lah ya. Arena pertandingan tampak begitu ramai, semuanya datang. Banyak orang ingin melihat langsung peristiwa yang tak biasa. Mereka ingin membuktikan apakah Musa itu benar gak sih utusan Allah dan bisa mengalahkan para penyihir Firaun. Suasana tegang lah waktu itu kan. Waktu dimulai pertandingannya kan dimulai itu tegang, semua hening. Tiba-tiba sebagian besar penonton berlari menjauhi lapangan ketika tali-tali yang dilempar tukang sihir Firaun itu berubah jadi ular-ular berbisa yang ganas. Ular-ular itu menggeliat-geliat, meliuk-liuk lah ya, seolah ingin memangsa apapun yang ada di sekitarnya itu. Oi Musa, ayolah kau tunjukkanlah kesaktian kau tuh, ajak para penyihir Firaun. Kulihat kau ketakutan, gemetar juga kau ya, kata si penyihir nih ngejek si Musa kan. Awalnya emang Musa ini ketakutan juga, khawatir lah ya. Nah, dalam kekhawatirannya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tengah lapangan. Para penyihir Firaun, Raja Firaun itu sendiri, dan seluruh penonton yang ada di lapangan itu terbelalak matanya, kaget. Mereka merasa takjub sekaligus tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wah, takut ya juga, kaget ya juga lah, campur aduk lah ya perasaan mereka melihat tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular raksasa. Ular itu dengan lahap menelan semua ular-ular penyihir Firaun itu tanpa tersisa lah seekor pun. Melihat hal itu, para penyihir Firaun tuh langsung bersujud di kaki Musa. Mereka mengaku kalah. Mereka juga mengakui bahwa Musa itu adalah nabi dan rasul utusan Allah. Para penyihir itu pun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Musa. Kami beriman kepada Tuhanmu, wahai Musa, kata penyihir tuh. Seperti ada juga yang tertera di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, lalu para penyihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa, dalam surat Toha ayat ke-70. Nah, berbeda lah dengan Raja Firaun ini, tidak terima menerima kekalahan itu ya. Justru menjadi semakin murka dan marah lah begitu mengetahui para penyihir dan orang kepercayaannya sendiri mengkhianatinya dan menjadi pengikut setia Musa. Memanglah dasar tak tahu diuntung, tak tahu diri. Nah, guru tuh Firaun tuh maki-makinya lah tuh penyihir-penyihirnya istananya tuh ya. Raja Mesir yang zalim itu diperintahkannya lah prajuritnya untuk menangkap para penyihir itu. Kalian tangkaplah mereka, penyihir-penyihir tak tahu diuntung, tak tahu diri itu, bawa ke hadapanku, suruh Firaun. Nah, para penyihir Firaun itu pun tertangkaplah mereka. Firaun menghukum mereka dan menyiksa mereka hingga meninggal di hadapan banyak orang. Siksanya lah dengan kejam. Nah, meskipun demikian, sebagian besar orang sadar bahwa Firaun itu hanyalah manusia biasa dan bukan Tuhan yang harus disembah. Nah, semakin banyaklah tuh orang-orang yang menjadi pengikut Musa. Dia dikirim Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan Firaun yang kejam. Nah, orang-orang Bani Israel menaruh harapan yang sangat besar lah terhadap Musa. Mereka berharap Musa ini dapat mengakhirinya penderitaan mereka. Nabi Musa dikejar Firaun sejak kekalahannya yang menyakitkan itu.
berbekas di hati Firaun. Dendamlah dia, sakit-sakit hatinya tuh sama si Musa, makin jadilah kemarahannya. Di berbagai tempat terlihatlah prajurit Firaun tuh menyiksa orang-orang Bani Israel secara kejam. Kesalahan kecil aja ya, orang-orang Bani Israel itu bisa tewas tuh disenjatai para prajurit Firaun. Sedihlah orang Bani Israel, ngadulah dia kepada Nabi Musa. Sampai kapan kiranya kami mengalami penyiksaan ini, wahai Musa? Tidak bisakah kau selamatkan kami dan mengakhiri semua penderitaan kami di negeri ini? Kata orang Bani Israel kepada Musa. Sedihlah Musa ya, sekaligus bingung lah apa sih yang harus diperbuatnya. Melawan Firaun dengan kekuatan prajuritnya yang luar biasa itu bukanlah mudah, bahkan bisa dianggap mustahil. Hingga kemudian Musa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa seluruh Bani Israel pergi dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Kanaan adalah asal leluhur Bani Israel yang berada di sebelah timur Mesir. Rencana besar itu pun disampaikanlah secara sembunyi-sembunyi di antara orang-orang Bani Israel. Jangan keras-keras lah kalian ya, kata seorang kepada temannya. Jangan keras-keras lah, ini rencananya rahasia nih, jangan sampai bocor lah, jangan ketahuan Firaun lah, woy. Ingat, prajurit dan mata-mata Firaun itu ada di mana-mana. Tuh. Nah, kata-kata yang lain-lain itu mengiyakan. Jika rencana ini ketahuan, tentu matilah kita semua, menjadi budak abadinya Firaun. Nah, saat yang ditunggu pun tiba. Harun membawa lebih dari 1,5 juta orang Bani Israel keluar dari Mesir. 1,5 juta manusia bukanlah jumlah yang kecil ya, kebayang gak tuh? 500.000, banyak. Tentu kepergian orang sebanyak itu akan dengan mudah, pastilah Firaun gampang lah, pasti ketahuan jadinya. Nah, saat Firaun tahu peristiwa itu, nah dia berkata kepada bala tentaranya, seluruh prajuritnya, cepatlah, kalian harus kejar mereka dan kembalikan mereka ke Mesir. Tangkap mereka sekarang juga. Perintah Firaun itu kepada seluruh prajuritnya yang banyak itu. Nah, tegas dan penuh kemarahan. Kesel lah si Firaun jadi aja ya. Tentulah mudah bagi Firaun itu dan tentara-tentaranya untuk menyusul Musa dan Bani Israel. Secara kuda-kuda yang mereka tunggangi itu larinya tuh kenceng. Pas yang rombongannya di belakang, pas dia ngeliat belakang, kagetlah mereka karena tentara Firaun dan tentaranya udah hampir sampai mendekati mereka. Nah, teriaklah serasa orang-orang Bani Israel itu ketakutan. Musa, Firaun dan bala tentaranya berhasil menyusul kita. Macam mana lah ini? Teriak orang Bani Israel ketakutan. Nah, lihatlah belakang tuh, banyak kali lah mereka tuh. Akankah hidup kita berakhirlah di tepi Laut Merah? Atau kita akan dibawa ke Mesir dan kembali menjadi budak di sana? Nah, saat itulah Musa dan orang-orang Bani Israel berada di tepi Laut Merah, laut yang memisahkan daratan Afrika dan Asia. Mereka terjebak karena di depan mereka ada laut, sementara di belakang mereka dari kejauhan terlihatlah Firaun dan bala tentaranya. Nah, bingunglah Musa. Tak ada pilihan lain lah selain menyeberangi laut itu. Tapi apakah mungkin? Bagaimana mereka bisa nyeberang lah ceritanya, sedangkan laut sedang pasang, sedang tinggi-tingginya, gelombangnya sedang menggila. Nah, Musa lalu berdoa, memohonlah pertolongan pada Allah. Allah Subhanahu wa taala, Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya ke lautan. Musa pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Dengan seketika Laut Merah terbelahlah menjadi dua. Terbentuklah jalan di antara kedua lautan itu. Musa dan orang-orang Bani Israel pun segera melintasi jalan tersebut. Ayo cepat, teriak mereka, saling memberi semangat satu sama lain agar mempercepat langkah. Firaun dan bala tentaranya juga ikut melintasi jalan yang terbelah dua itu. Dan itu ketika Bani Israel telah berhasil menyeberang ke daratan, Laut Merah kembali seperti semula. Jalanan yang mereka lewati itu pun tertutup. Nah, tolong semua minta tolong, terikat pasukan Firaun yang masih berada di Laut Merah itu tenggelamlah mereka. Gelombang besar lautan dengan cepat menggulung mereka. Firaun dan pasukannya pun mati tenggelam di dasar laut itu. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kekejaman dan kezaliman yang ada di muka bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasad Firaun dan membuatnya tidak rusak sebagai pelajaran untuk
seluruh manusia, termasuk untuk kita. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran ya, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Dalam surat Yunus ayat ke-92. Setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Yordania. Nah, hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Musa ini ya adalah sehebat apapun kekuatan manusia, tak ada yang mampu melawan kekuasaan Allah. Fir'aun menerima azab dari Allah dan mengalami kehancuran akibat kesombongan, kekejaman, dan pembangkangannya terhadap perintah Allah. Kezaliman dan kesombongan akan musnah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, demikian saja cerita aku kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan bisa lah ya kalian teruskan ceritanya ke anak cucu kalian lah agar bisa diteladanin ya. Jika kalian suka cerita ini ya silahkan di like dan di share juga. Berikan komentar di kolom komentar, kritik, saran, atau ide cerita apalagi yang perlu kita bahas. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya, biar tambah semangat. Terima kasih semua, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dia. Iya. Mana babynya? Ya babynya di dalam kotak itu sayang. Raja Fir'aun. Di kotak dia kan. Di sungai dia. Ia telah membiarkan saya berjumpa kembali. Babynya mana? Babynya ini. Kenapa digendong sama Maya? Di dalam kotaknya dia kan. Tiba-tiba seorang dayang. Ya. Tiba-tiba Apa itu? cepet-cepet lah ya si dayang. Ya udahlah, aku rawat aja lah ya di istana. Gitu loh katanya. Siti Aisyah pun merawat Musa seperti anaknya sendiri.